Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Kok lemes gitu jawabnya? Ibu ulangi ya. Apabila ibu bilang gimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ye, paham? Paham. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ye. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Iya Bu. Persiapan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Ninda, Saya Bu. Siti, Saya Bu. Iin, Masuk. Tono, Iya, saya Bu. Tini, Di sini Bu. Rani, Masuk Bu. Ahmad. Saya Bu. Alhamdulillah semua masuk ya. Iya. Sekarang apakah kalian tahu hari ini akan mempelajari apa? Sistem pernapasan. Baik, sekarang kita akan membahas buku tema 2 Udara Bersih bagi Kesehatan, materi IPA yang membahas tentang organ pernapasan manusia. Kira-kira ada yang tahu bernapas itu apa? Saya Bu. Ya, Bernapas itu menghirup udara. yang lain? Saya Bu. Ya, apa? Bernapas itu proses terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Pinter semua. Itu jawabnya ya, benar ya. Sebenarnya bernapas merupakan suatu proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Nah, selanjutnya apa ada yang tahu apabila kita tidak bernapas apa yang terjadi? Maaf Ibu. Ya, bernapas itu sendiri memiliki fungsi memasukkan oksigen dari udara yang digunakan untuk mengoksidasi makanan dan menghasilkan hasil oksidasi yang biasa disebut dengan karbon dioksida. Nah, suatu proses pernapasan akan berlangsung apabila ditunjang dengan organ-organ pernapasan. Ada yang tahu organ pernapasan itu apa saja? Saya Bu. Ya, Tono? Organ pernapasan hidung, Ya, yang lain? paru-paru, Ya, terus? trakea, Ya. terus udah Bu. Oh, sudah. Yang lain ada yang tahu? Yang lebih lengkap? Enggak. Baik, Ibu jelaskan ya. Organ pernapasan itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Ibu jelasin satu-satu ya. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ terluar. Jadi rongga hidung itu terdapat bulu-bulu halus yang digunakan untuk menyaring udara dari debu maupun kotoran lainnya. Nah, setelah udara masuk ke hidung menuju ke faring. Nah, di sini faring merupakan saluran berbentuk pipa yang digunakan sebagai tempat jalannya udara masuk menuju ke laring. Nah, di laring ini terdapat katup tenggorokan yang biasanya disebut dengan epiglotis. Nah, di sini di laring ini terdapat dua saluran, yaitu saluran yang pertama saluran pencernaan dan yang kedua yaitu saluran pernapasan. Jadi ketika saat kita menelan makanan, maka saluran epiglotis ini akan menutup di saluran pernapasan sehingga makanan tidak akan masuk ke saluran pernapasan. Jadi apabila kita apabila makanan masuk di saluran pernapasan, maka kita akan tersedak. Jadi tersedak itu diakibatkan dari makanan masuk ke saluran pernapasan. Setelah laring, udara akan menuju ke trakea. Trakea di sini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan terletak di depan kerongkongan. Selanjutnya, udara akan menuju ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bronkus sendiri itu memiliki fungsi sebagai tempat
laluannya udara menuju paru-paru. Di bronkus itu akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, selanjutnya akan udara menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu terdapat gelembung yang biasa disebut dengan alveolus. Nah, alveolus sendiri itu terletak di ujung bronkiolus. Nah, kayak contoh gini, ini alveolus yaitu gelembung-gelembung. Nah, di alveolus ini tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Terus selanjutnya yaitu proses pernapasan memiliki dua fase. Yang pertama fase inspirasi yaitu menarik nafas, dan yang kedua fase ekspirasi yaitu mengeluarkan nafas. Nah, jenis-jenis pernapasan itu ada dua, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Di pernapasan dada dan perut itu terjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada pernapasan dada yang inspirasi, yang pertama yaitu otot antara tulang rusuk berkontraksi akan mengakibatkan rusuk terangkat, sehingga volume rongga dada akan membesar dan tekanan rongga dada akan mengecil. Maka selanjutnya yaitu volume paru-paru akan mengembang, sehingga udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya yaitu fase ekspirasi. Pada fase ekspirasi ini merupakan kebalikan dari fase inspirasi, sehingga di fase ekspirasi ini otot antar tulang rusuk itu akan relaksasi, rusuk akan turun, kemudian volume rongga dada akan mengecil dan tekanan rongga dada akan naik. Maka volume paru-paru akan mengempis, sehingga udara yang keluar dari paru-paru. Yang selanjutnya yaitu pernapasan perut. Pada fase inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi, sehingga diafragma akan mendatar dan volume rongga dada akan membesar. Setelah itu, tekanan udara di paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara akan masuk. Pada fase ekspirasi itu kebalikan dari fase inspirasi, yaitu otot diafragma akan relaksasi dan diafragma akan melengkung. Setelahnya volume rongga dada akan mengecil dan tekanan udara di paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar, sehingga udara akan keluar. Baik, setelah dari penjelasan Ibu tadi, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas. Sebelum mengerjakan tugas tersebut, kalian lihat video ini terlebih dahulu ya. Cara pembuatan media pembelajaran sistem pernapasan manusia dan paru-paru buatan. Bahan-bahan yang perlu kita butuhkan adalah yang pertama, sebuah cutter, yang kedua gunting, yang ketiga paku, keempat lilin, kelima korek api, keenam 3 buah sedotan, ketujuh botol plastik, kedelapan karet gelang, kesembilan 3 buah balon, dan yang terakhir lakban.
kalian akan membuat alat seperti ini yang dicontohkan pada video tersebut ya. Itu apa, Bu? Ini merupakan alat sederhana yang digunakan untuk mengetahui proses pernapasan pada manusia. Ibu jelaskan sedikit ya. Dua balon ini diibaratkan sebagai paru-paru. Apabila kita menghirup udara, paru-paru akan membesar. Sedangkan apabila kita menghembuskan udara, paru-paru akan mengecil. Kayak gini ya. Bisa dipahami? Oh, iya. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Tidak, Bu. Baik, sudah paham ya? Sudah. Besok jangan lupa membawa peralatan untuk membuat ini ya, membuat alat sederhana ini. Alat-alatnya baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan beberapa soal terlebih dahulu. Masih ingat nggak pembahasan apa saja hari ini? Masih. Baik, Ibu beri soal ya. Apabila ada yang tahu, langsung acungkan tangan. Yang pertama yaitu proses pernapasan itu ada apa saja? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Ninda. Proses pernapasan itu ada dua, ekspirasi dan inspirasi. Pinter. Yeay. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi ya. Jenis-jenis pernapasan ada berapa? Apa saja? Tolong sebutkan. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Baik, Tono. Apa? Pernapasan ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pinter. Ye, karena sudah bisa dipahami materi hari ini, Ibu akhiri ya. Sebelum pelajaran berakhir, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri ya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Terus sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.